Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur satu minggu yang baru kita akan jalani dan kita percaya kita mau dengan sepenuh hati menjalankan perintah-perintah Tuhan, karena kita tahu bahwa kedamaian itu diberikan kepada orang yang beriman, diberikan kepada orang yang setia, dan semoga hari ini kita boleh melewatinya dengan anugerah-anugerah baik Tuhan. Mari jalan bersama dengan Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 408. Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring, di jalanku ku diiring. Kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, rasa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa dalam perjalanan kami selalu diiring Tuhan. Tetapi biarlah kasih penyertaan Tuhan yang memampukan kami boleh melangkah dan melalui hari demi hari. Sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 25, 2 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 12. 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 Dengarkan sabda Tuhan. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawai yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang haruslah mati karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang-orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atasnya, didapati 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatanmu dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyat ke lembah Asin dan memukullah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit, lalu mereka dicampakkan dari bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua.
Bapak Ibu Saudara, setengah hati Raja Amazia ini melakukan apa yang benar, tetapi yang benar dilakukan setengah hati. Dia masih terjerat dalam lingkaran kekerasan karena dia mau membalas dendam kematian orang tuanya. Sekalipun dia tergolong muda ketika dia Raja Amazia ini termasuk raja yang cerdas sekali. Perlahan-lahan dia menyusun strategi mengokohkan tahtanya, baru dia membunuh para pegawai istana yang telah membunuh ayahnya. Hanya saja anak-anak mereka tidak dibunuh sesuai dengan hukum Musa. Di sini kita melihat Amazia masih menghormati hukum Musa sebagai perintah Allah yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Saat berperang melawan Edom, Amazia merasa perlu menambah jumlah tentaranya yang berjumlah 300.000 dengan membayar 100.000 pahlawan gagah dari kerajaan Israel. Kebimbangan Amazia atas kekuatan armada perangnya menunjukkan bahwa hatinya ini kurang pede. Dia kurang yakin betul, dia nggak sepenuhnya berpasrah sama Tuhan, dan dia hanya mengandalkan kekuatan militernya. Nah, berkat pertolongan dan kemurahan hati Allah, walaupun Amazia sudah ibaratnya berkali-kali menciderai perjanjian dengan Allah, Amazia memperoleh kemenangan besar atas Edom. Tapi kemenangan itu dinodai dengan keberdosaan dalam penyembahan berhala dan kesombongan Amazia membentuk Nabi Allah. Bapak Ibu bisa baca nanti di ayat 14 dan ke-16 dan ayat-ayat selanjutnya. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan Amazia ke tangan Raja Israel. Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan harus dilakukan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Nggak bisa dengan setengah-setengah. Bagi kita yang setengah-setengah, tidak dingin dan tidak panas, akan dimuntahkan dari mulutnya. Ketika kita bilang iya, tapi hati kita bilang enggak. Ketika kita bilang tidak, tapi kita gampang terbawa. Nah, ini terjelas contohnya dalam hidup Raja Amazia yang mendua hati, antara taat sama Tuhan atau mencari alternatif apabila terjadi kegagalan. Jadi dia bikin rencana cadangan bukan karena dia cerdas, tapi karena dia takut. Keyakinan yang kukuh tidak ada dalam hatinya. Di satu sisi dia masih percaya pada Tuhan, di sisi lain dia menyembah berhala. Nah, akhirnya Amazia ditolak oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hati yang mendua itu dalam mengikut Tuhan hanya akan nambah masalah. Kalau kita berkata, saya mau ikut Tuhan, Tuhan saya lagi sakit nih, tapi saya mau ikut Tuhan, saya mau percaya, saya mau taat, saya nggak mau mengeluh-ngeluh-ngeluh. Ketika saya misalnya melayani, saya udah janji sama Tuhan mau melayani. Ketika ada masalah, saya nggak mau ngeluh-ngeluh-ngeluh. Saya udah memilih untuk hidup berkeluarga, saya sudah berdoa buat keluarga saya. Kalau ada masalah, saya tidak mau mengeluh. Nah, hati yang mau mengikut Tuhan dan berpasrah pada Tuhan, ini bentuk kebulatan hati kita di tantangan hidup yang melanda. Sehingga kita jangan hanya mengikut Tuhan itu dengan setengah hati, harus sepenuh hati. Totalitas, walaupun di depan mata buntu, di depan mata banyak jurang, di depan mata ada banyak masalah, tapi kalau Tuhan minta kita percaya sama saya, gandeng tangan saya, kita bisa lewat ini, maka lakukanlah. Jangan setengah hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang setengah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk tidak setengah hati, sepenuh hati melayani Tuhan, sepenuh hati bekerja, sepenuh hati berelasi, sepenuh hati juga menjalani setiap pergumulan yang kami temui. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu, biarlah hari ini kami boleh menjalani dengan sepenuh hati. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.